Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil azim. Tugas dakwah adalah tugas kita semuanya. Apapun posisi, jabatan, dan kedudukan kita, kita wajib sesuai dengan kemampuan kita untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan dakwah. Apalagi melalui dakwah melalui televisi, misalnya melalui Kalam TV. Dakwah akan lebih tersebar pada semua bidang dan juga pada semua daerah ya yang terjangkau, misalnya oleh Al-Kalam TV ini. Tentu saja dalam kegiatan dakwah ini memerlukan biaya, donasi. Oleh karena itu saya mengajak kepada saudara sekalian, kaum muslimin, kaum muslimat, mari kita bantu. Mari kita dukung Kalam TV ini. Dan saya mengajak kepada jamaah sekalian untuk ikut berpartisipasi aktif, apalagi dalam bulan suci Ramadan ini, untuk memberikan bantuan, donasinya, dananya, infaknya. Mudah-mudahan semuanya akan berakibat positif dan baik bagi kegiatan dakwah kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa jamaah Masjid Alum IPB dan jamaah Kalam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita kembali lagi di acara kajian Syuruk spesial Ramadan, yang dimana kajian ini akan terus ditayangkan di setiap waktu syuruk pada bulan Ramadan. Dan kajian ini atau program ini akan membahas berbagai macam isu keislaman, ya, baik berupa masalah fikih, ya, ibadah, sirah nabawiyah, ekonomi Islam dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu istimewa yang dimana beliau juga ya sekarang menjabat sebagai Presiden Direktur Bank Muamalat Indonesia. Ya, beliau adalah Al-Ustadz Dr. Imam Teguh Sabtono MM. Ya, Masya Allah, kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ustadz, lancar semua Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema kita kali ini itu tentang bank dan wakaf dalam perspektif Islam. Ya, untuk lebih jelasnya mari sama-sama kita dengarkan penjelasan dari Ustadz kita
Ustadz Imam Teguh Sartono. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi sahabat Kalam TV dan juga sahabat Masjid Alumni IPB yang insya Allah senantiasa dirahmati Allah. Ramadan adalah waktu kita untuk melakukan pit stop, ibarat dalam lomba formula. Dalam putaran tertentu kita harus masuk ke dalam pit stop untuk melakukan checking segala kesiapan, dan salah satunya adalah bahan bakar atau harta dalam kehidupan dunia. Nah, terkait dengan harta ini, teman-teman semua, orang sering menyatakan bahwa harta itu tidak dibawa mati. Jawabannya salah, dibawa mati. Tetapi harus dimasukkan ke dalam segitiga triangle dulu. Segitiga emas yang boleh menyertai kita. Nah, segitiga emas itu adalah amal jariah salah satunya, yang seluruh ulama sepakat bahwa amal jariah dimaksud adalah wakaf. Di samping berikutnya adalah ilmu amal jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan. Nah, kita masuk ke amal jariah atau wakaf. Wakaf ini basisnya adalah ayat yang menyebutkan lan tanul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Belum sampai kebajikan yang sempurna sebelum seorang itu menginfakkan atau mewakafkan asetnya yang dia cintai. Yang terbaik yang dia cintai. Ini kalimatnya menarik nih. Terbaik yang dia cintai. Maka kita harus berpikir akan sebuah aset, bukan aset nganggur. Bukan aset daripada nggak ada yang make. Bukan apalagi aset daripada sengketa. Waduh. Nah, jadi justru puncak-puncak wakaf ini terjadi pada saat umat itu menyerahkan aset terbaik yang dia cintainya. Itu yang pertama. Nah, kemudian kalau kita lihat puncak-puncak wakaf, tidak ada peradaban umat yang tinggi luar biasa tanpa wakafnya yang luar biasa. Nah, memang sebahagian itu menyebutkan zakat, tetapi zakat itu kita bicara operational expenses. Sementara wakaf kita bicara capital expenditures, bicara barang modal. Nah, teman-teman semua, khusus untuk hal ini yang akan kita bahas adalah wakaf produktif. Karena kali ini lagi tren atau lagi marak wakaf produktif, khususnya wakaf uang. Nah, kemudian timbul pertanyaan, wakaf uang memang dari konsep fikihnya masih ada perbedaan pendapat dari imam mazhab. Nah, yang membolehkan wakaf uang ya salah satunya adalah Imam Hanafi dan yang paling kuat si Imam Hanafi sejauh itu uruf. Nah, kenapa Imam Hanafi memandang bahwa uang ini bisa menjadi benda wakaf? Karena background beliau yang seorang pengusaha, seorang saudagar, maka pada saat memandang uang, maka dia bisa berubah menjadi sebuah modal buat usaha. Nah, sebagaimana layaknya modal di dalam bisnis, ya pastinya akan ada kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan atau mendapatkan kerugian. Jadi salah satu penyebab tidak berkembangnya wakaf uang ini adalah quote-unquote persepsi bahwa wakaf, apabila itu wakaf uang, tidak boleh menerima atau tidak boleh mengalami kerugian. Nah, sejatinya wakaf produktif adalah, kalau kita bicara wakaf produktif sekarang, itu setback. Setback itu karena wakaf yang masyhur adalah wakaf Umar radhiyallahu an, yaitu bicara tentang kebun kurma. Kebun kurmanya Umar. Kenapa Umar mewakafkan kebun kurma? Karena pada saat itu belum ada Umar TBK Plantation, belum ada Umar.com. Ya. Karena tadi aset terbaik yang dia miliki. Pada saat itu sektor yang unggul adalah sektor pertanian. Nah, tidak ada jaminan bahwa kebun kurma Umar itu bebas dari hama, bebas dari penyakit. Demikian pula cerita tentang wakafnya sumur Utsman. Tidak ada jaminan bahwa air sumur itu tidak akan kering pada saat musim kemarau dan seterusnya. Jadi, memang dalam konteks wakaf produktif, kita tidak bisa mengindahkan kaidah al-ghurm bil-ghurm dan al-kharaj bi'ad-daman. There is no production without cost, dan there is no return without risk. Karena itu adalah bagian dari kaidah.
Nah, tetapi yang menjadi penting adalah lantas siapa yang harus menjadi nadir? Nah, kuncinya sebenarnya di situ. Oke. Jadi kuncinya adalah harus dijalankan dalam konteks wakaf produktif, harus dijalankan oleh orang-orang yang kompeten. Oke. Nah, jadi kalau ditanya wakaf uang, ya memang harus layaknya dijalankan oleh seorang yang memahami betul uang, tentang Tentang bagaimana uang. menjaga nilai tunai daripada uang. Dan itu adalah saat ini dimiliki oleh para bankers. Masya Allah. Jadi bankers itu sejatinya sudah waktunya mereposisikan diri untuk kembali ke nadir, gitu ya, kembali posisinya menjadi seorang nadir, ya, di mana dia menjaga nilai tunai daripada uang yang dititipkannya, yang diamanahkannya, tetapi orientasinya tidak lagi kepada pemilik dana, tetapi kepada kebermanfaatan, kepada makuf alaih. Nah, sekarang bagaimana dengan pemilik dana, kan gitu kan? Iya. Sudah waktunya juga berpikir menjadi wakif. Jadi orang yang mewakafkan ya? Iya, jadi sudah waktunya juga, terutama para pemilik rekening-rekening besar berpikir kapan saya mau menjadi seorang wakif. Nah, di bulan Ramadan ini waktunya kita berkontemplasi untuk menjadi seorang wakif. Kira-kira cita-cita apa yang bakal kita sesali kemudian? Iya, tidak menjadi wakif. Ya, menjadi wakif, betul. Jadi ada sebuah buku sangat bestseller waktu itu, ya. Judulnya Die Empty. Nanti teman-teman tinggal baca, saya cari aja bukunya Die Empty, gitu ya. Itu dikarang oleh seorang, saya lupa nama penulisnya, tetapi sangat menjadi bestseller tahun 2006. Cuman dia bicara tentang manajemen waktu, Die Empty. Buku itu menggoda para pembacanya. Di saat buku itu dibuka, pertanyaannya adalah tanah apa yang paling mahal di muka bumi? Jawabannya bukan tanah yang mengandung emas, bukan tanah yang mengandung minyak. Dia sebutkan bahwa sang penulis yang non-muslim itu, yang jago manajemen itu, akhirnya menuliskan bahwa tanah paling mahal di muka bumi adalah tanah kuburan. Kenapa tanah kuburan? Karena di dalamnya, dalam 100 meter persegi, ada kumpulan orang yang dikubur mimpinya karena ikut terkubur karena waktunya tiba. Dan kalau dijumlahkan, keinginan-keinginan dalam pemikiran-pemikiran itu, nilainya itu melampaui harga tanah yang mengandung emas sekalipun. Gitu ya. Jadi akhirnya cuman si penulis ini akhirnya mengajarkan orang bagaimana dia mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi untuk mengatur waktunya, menjadi waktu yang bagus sehingga cita-cita di dunia itu tercapai. Nah, cuman sayangnya dia bukan seorang muslim. Iya. Nah, kalau buat kita seorang muslim, sebenarnya buku itu bagus, cuman ditutup dengan cita-cita yang disesali. Cita-cita yang disesali buat kita semua seharusnya sudah ketebak. Bukan menjadi seorang yang kaya, bukan menjadi profesor, bukan menjadi S3 atau apapun, artis terkenal segala macam. Nanti pada titik tertentu, akhirnya semua dari kita akan menyesali sebuah cita-cita yang orang terkubur. Cita-citanya adalah pada saat menyebutkan Robil laula akhortani ila ajalin karim. Ya, fasadaqah. Ya Allah, tunda waktu saya, maut saya sebentar saja. Saya akan bersedekah dan saya akan menjadi orang yang soleh. Jadi sebenarnya kita sudah dikasih bocoran sama Allah. Mas Hafiz, teman-teman semua, para pemirsa, sebuah cita-cita nanti yang kita sesali itu bukan cita-cita ingin menjadi A, menjadi B, menjadi C. Cita-cita karena telat bersedekah. Jadi jadikan momentum Ramadan ini adalah momentum untuk bersedekah, mumpung mesin akselerator amal itu lagi berputar, lagi berjalan, dan kita nggak tahu apakah kita bisa ketemu Lebaran apa enggak, gitu kan? Nah, jadi kembali gitu ya. Dan salah satu sedekah yang nanti adalah wakaf, karena kita nggak mau dalam perjalanan panjang ini nanti kita menjadi gelandangan di akhirat. Karena kurangnya bekal yang kita bawa. Nah, ini mungkin, dan buat para bankers ya tadi ini
mungkin udah mulai berpikir menjadi bertransformasi menjadi seorang nazir, dan para penyimpan dana mulai bertransformasi menjadi seorang wakif. Kalau pemikiran nazir dan pemikiran wakif itu berhimpun, maka akan ketemulah sebuah lembaga wakaf yang luar biasa. Masya Allah. Satu pertanyaan nih Pak Imam. Bagaimana sih cara kita membuat generasi sekarang nih melek tentang wakaf? Ya. Karena mungkin ilmu tentang wakaf ini kan belum sampai ini ke kita nih, para generasi Z. Ya, karena mungkin dengar kata wakaf itu kayak berat sekali. Wakaf apa ini wakaf? Mungkin kalau dengan kayak ya infak, sedekah itu kan kayak udah familiar dengan kita. Tapi tentang wakaf ini untuk bagi generasi milenial, generasi Z ini agak sulit. Nah, jadi bagaimana membuat kita tuh melek terhadap wakaf ini, Pak? Wakaf pada dasarnya sih secara sederhana sama dengan investment, sama dengan investasi. Dia belanja barang modal yang manfaatnya terus mengalir, tetapi manfaat itu sudah kita berikan kepada orang lain. Kita berikan kepada kemaslahatan yang tertinggi. Investasi apapun gitu ya. Karena berkembang nih, dulu orang hanya mengenal bahwa wakaf itu tanah. Kemudian berikutnya wakaf bisa uang, bisa saham, bisa emas, dan seterusnya. Nah, cuman pada saat kita bicara produknya yang semakin advance, maka pengetahuan itu juga semakin harus bertambah. Dan yang menariknya berbeda dengan zakat. Zakat itu tidak ada perbedaan khilafiyah. Tetapi begitu wakaf, semua ulama bersepakat domainnya adalah ijtihad. Orang berpikir ini kelemahan. Kalau saya pribadi, ini adalah sebuah rahmat. Justru karena domainnya ijtihad, sejatinya wakaf itu instrumennya bisa menjawab tantangan peradaban setiap zaman. Karena areanya ijtihad. Sehingga bayangin nanti, sekarang kan dulu nggak ada Bitcoin atau nggak ada kripto. Boleh nggak berwakaf dengan kripto? Boleh nggak berwakaf dengan blockchain? Jawabannya adalah ini semua berproses dan memang terus terang harus ada ilmunya. Kalau tanya ilmunya singkat atau enggak, mau yang kejar paket singkat, tapi kalau buat Gen Z, saya akan sampai pada sebuah hadis yang menarik. Tidak bergeser kaki anak Adam di akhirat kelak sebelum ditanya 5 pertanyaan. Apa saja? 4 hal ya. 4 hal. Ya, tentang umurnya dalam apa ya dihabiskan. Tentang ilmunya dalam apa ia gunakan, tentang hartanya dari mana ia dapatkan dan untuk apa ia keluarkan. Stop di situ. Dari mana dapatkan? Dan untuk apa dikeluarkan? Belajar berapa tahun kita mendapatkan? Kita didesain masuk SD, SMP, SMA, orang tua kita juga bahkan ikut berdiskusi untuk milih jurusan dan seterusnya. Cuman berpikir supaya anaknya tidak terlantar dan mendapatkan rezeki yang cukup, dan itulah ilmu yang kita dapatkan untuk belajar mendapatkan. Berapa lama belajar mengeluarkan? Agak berat untuk mengeluarkan, agak berat nih Pak, karena sekarang bahkan belajarnya pun juga enggak. Padahal pertanyaannya itu sama dan sederajat. Dari mana ia dapatkan dan kemana kamu belanjakan? Kita mendapatkannya, ngumpulin ilmunya SD, SMP, SMA, kuliah, S1, S2, S3, tapi giliran tadi kapan kita mau belajar zakat, belajar wakaf, belajar faraid, belajar semuanya. Kemudian kita mengatakan bahwa oh ini sulit dan seterusnya. Kita aja belum belajar. Kita belajar yang ini bertahun-tahun, yang ini kita belum belajar. Padahal nanti pertanyaannya sama. Oleh karenanya mungkin sudah waktunya juga kelas-kelas dibuka tentang belajar bagaimana menghabiskan harta. Hari ini kita selalu belajar bagaimana mengumpulkan harta. Seminar-seminar itu mendapatkan harta ya. Iya. Bagaimana bisnis tanpa modal dan seterusnya. Kok nggak ada ya seminar bagaimana menghabiskan uang? Padahal derajatnya sama. Iya. Luar biasa, Masya Allah. Jadi mungkin waktunya kita bikin sekolah menghabiskan harta. Karena nanti ditanya juga kan. Iya betul. Oke, baik pemirsa jamaah Masjid Alumni IPB dan juga jamaah Kalam TV, ya sangat luar biasa sekali ya penjelasan dari Ustadz Imam tentang ya wakaf
dan bank, yang dimana ini ada saling berkaitan. Ya, dan diharapkan di bulan Ramadan ini ya kita bisa menjadi ya atau bisa melek tentang wakaf, ya, bisa menjadi wakif-wakif selanjutnya yang bisa mensejahterakan ya umat kita saat ini. Sekali lagi terima kasih kepada Ustadz Imam atas pencerahannya. Masya Allah, ilmunya sangat bermanfaat dan daging sekali ya. Kita tercerahkan juga ya tentang ya wakif ya, tentang nazir ya, tentang wakaf alih dan sebagainya. Ya baik, itu saja ya kajian kita pada kali ini. Dan untuk tema-tema selanjutnya yang sangat ya menarik bisa disaksikan hanya di channel Kalam TV ya, dan hanya di channel Kalam TV, yang dimana kajian syuruk spesial Ramadan hanya ditayangkan pada waktu syuruk di bulan Ramadan. Ya, baik, saya Hafiz Taqwa sebagai host dan narasumber hebat saya Ustadz Imam Teguh. Kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil azim. Tugas dakwah adalah tugas kita semuanya, apapun posisi, jabatan, dan kedudukan kita. Kita wajib sesuai dengan kemampuan kita untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan dakwah. Apalagi melalui dakwah melalui televisi, misalnya melalui Kalam TV. Dakwah akan lebih tersebar pada semua bidang dan juga pada semua daerah ya yang terjangkau, misalnya oleh Al-Kalam TV ini. Tentu saja dalam kegiatan dakwah ini memerlukan biaya, donasi. Oleh karena itu saya mengajak kepada saudara sekalian, kaum muslimin, kaum muslimat, mari kita bantu. Mari kita dukung Kalam TV ini. Dan saya mengajak kepada jamaah sekalian untuk ikut berpartisipasi aktif, apalagi dalam bulan suci Ramadan ini, untuk memberikan bantuan donasinya, dananya, infaknya. Mudah-mudahan semuanya akan berakibat positif dan baik bagi kegiatan dakwah kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.